Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita coba mundur ke tahun 2010 kawan, pada kejuaraan dunia antara juara bertahan Viswanathan Anand melawan penantang Vasilin Topalov asal Bulgaria. Dan kebetulan kejuaraan dunia tahun 2010 ini diadakan di kota Sofia, Bulgaria. Jadi Vasilin Topalov otomatis menjadi pecatur tuan rumah di kejuaraan dunia 2010 ini. Di beberapa minggu yang lalu sudah saya pernah ulas satu game antara keduanya kawan pada game yang pertama, di mana pada game pertama Vasilin Topalov bermain cukup cantik mengagetkan juara bertahan saat itu. Tapi pada game yang kedua Viswanathan Anand berhasil membalas Topalov atas kekalahan di game pertama. Dan untuk video kali ini yang kita bahas bukan game yang kedua melainkan game yang keempat. Permainan ini cukup menarik untuk kita ulas kawan. Temanya sama dengan video Carlsen melawan Ding Liren tadi. Di sini nanti kita akan melihat permainan Catalan Opening. Kita langsung saja kawan. Di sini pada game keempat, Topalov pegang hitam dan Viswanathan Anand pegang putih. Mengawali permainan dengan pion D4, dibalas dengan kuda F6, pion C4, pion E6, persiapan pion D5, sekarang kuda F3, pion D5, dan pion G3. Kita temui pembukaan Catalan Opening. Jika sekarang pion hitam pukul pion C4, maka variasi yang akan kita dapat adalah variasi terbuka. Beda dengan permainan Ding Liren versus Carlsen tadi kawan, di mana Carlsen tadi melangkahkan gajahnya ke peta E7, Carlsen bermain dengan variasi tertutup. Tapi di game ini kita temui variasi terbuka oleh Topalov, pion D pukul pion C4, selanjutnya gajah G2, persiapan rokade, dibalas dengan langkah gajah B4, melakukan skak, ditutup oleh gajah menantang pertukaran. Topalov menolaknya bermain dengan pion A5. Jika gajah pukul gajah, tentu dipukul balik oleh pion, nanti hitam mempunyai pion mayoritas di sayap menteri. Dan Anand tidak tertarik pukul gajah hitam, bermain dengan menteri C2 untuk mendapatkan pion C4. Di sini Topalov menukarkan gajahnya dipukul balik menggunakan menteri. Kenapa kawan tidak memukul balik menggunakan kuda untuk mendapatkan pion ini kembali? Simple, hitam akan bisa bermain dengan pion B5 untuk menjaga pion-pion ini tetap aman kawan. Dan juga nanti memberikan kesempatan bagi gajah untuk berkembang ke peta B7. Jika putih bermain dengan langkah kuda ke peta E5, membuka serangan bagi beteng hitam. Simple kawan, beteng bisa naik ke peta A6. Dan hitam pun akan tetap baik-baik saja. Dan hitam masih mempunyai pion mayoritas di sayap menteri seperti ini. Pada game aslinya tadi, saat gajah hitam ini pukul gajah putih D2, Anand memukul balik menggunakan menteri. Di sini, hitam melanjutkan dengan pion C6, persiapan pion B5 di langkah berikutnya dihentikan oleh pion A4. Topalov tetap memainkan pion B5-nya. Jika pion pukul pion bisa dipukul balik oleh pion C, masih tetap hitam akan mempunyai pion mayoritas di sayap menteri nanti untuk melawan satu pion putih ini. Di sini, Anand melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda ke A3 untuk memberikan dukungan bagi pionnya untuk pukul pion B5 ini. Jika dipukul balik, masih bisa dipukul balik oleh kuda. Topalov membalas dengan langkah gajah D7 untuk memperkuat posisi pion B5-nya. Pada posisi ini tadi kawan, jika hitam langsung pukul pion A4 ini, maka kuda putih mendapatkan pion C4. Dan dengan bertumpuknya pion di sayap menteri di lajur A, tentu mudah bagi putih untuk mendapatkan pion-pion hitam nanti. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, dia memainkan gajah D7, memberikan sokongan bagi pionnya, dibalas dengan langkah kuda ke E5 untuk mengancam gajah. Dan tentu saja kawan, tujuan dari putih adalah memperlemah pion-pion di sayap menteri ini nanti. Topalov hanya merespon dengan langkah kuda ke peta D5, dibalas dengan langkah pion E4. Jika kuda langsung pukul gajah kawan, maka masih bisa dipukul balik oleh menteri dan hitam masih bisa memperkuat pion B5-nya. Oleh karena itu, Anand hanya bermain dengan pion E4 mengusir kuda, kuda ke B4. Di sini Anand rokade, Topalov pun juga rokade. Sekarang beteng F bergeser ke D1, memberikan dukungan bagi pion didorong maju ke depan, dibalas dengan langkah gajah mundur ke E8. Untuk membuka akses bagi menteri untuk memperkuat peta D5 ini, juga gajah ini ditempatkan di peta E8 agar tetap bisa mengawasi pion B5-nya. Tapi Anand tetap mendorong pion D5. Di sini kawan, apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Atau kalian jika pegang hitam, apa yang kalian lakukan? Apakah memilih langkah pion E pukul pion D5? Nanti bisa dipukul balik oleh pion E. Dan tetap kawan, struktur pion hitam ini nanti akan menjadi lemah.
Coba saja pada posisi ini kuda pukul balik pion putih ini, maka pion A pukul pion B5. Pion tidak akan berani pukul pion putih jika tidak ingin kehilangan kudanya nanti. Atau pada posisi seperti ini saat putih bermain dengan pion D5 ini, kita mencoba memukulnya menggunakan pion C, maka selanjutnya adalah pion E akan pukul pion D5. Setelah mungkin dipukul balik oleh pion E, putih akan melanjutkan pukul pion B5 dan putih akan untung dengan variasi seperti ini. Oleh karena itu pada posisi seperti ini kawan, tantangan pion pusat putih ini ditolak oleh Topalov. Dia tidak ingin membuka permainan di petak pusat agar pion B5-nya tetap kuat. Di sini Topalov hanya bermain dengan menteri ke D6 untuk memberikan ancaman bagi kuda terlebih dahulu. Kuda lompat ke G4 dan menteri bergerak ke C5 untuk memberikan dukungan bagi kedua pionnya ini. Sekarang kuda lompat ke E3 dibalas dengan langkah kuda berkembang ke A6 dan akhirnya Viswanathan Anand membuka permainan di lajur pusat. Di sini tidak dipukul balik menggunakan gajah ataupun kuda kawan. Di sini Topalov memilih pukul pion A4 dan langkah-langkah kedua pemain sangat bagus kawan, tidak ada langkah kesalahan di sini. Dan pada posisi ini Anand melanjutkan pukul pion C4 dengan kuda dan hitam melanjutkan pukul pion C6 dengan gajah. Juga untuk menghadang ancaman bahaya yang dimainkan oleh putih memainkan pion E5 membuka diagonal petak terang bagi gajahnya mengancam beteng hitam ini. Dan Viswanathan Anand menggeser beteng A ke C1, persiapan memberikan discover attack kawan. Di sini direspon dengan pion H6 dan tentu kuda lompat ke D6 membuka serangan bagi menteri hitam, dibalas dengan langkah menteri bergeser ke A7. Di sini Anand melanjutkan dengan kuda ke G4 sedang mengincar pion H6 dengan dukungan menteri tentunya mungkin melakukan pengorbanan. Pada posisi ini kawan, mungkin langkah pengorbanan sudah diperhitungkan oleh Topalov jika putih melakukan pengorbanan pukul pion H6 ini. Tapi entah mengapa ancaman ini tidak diantisipasi dengan sangat cermat kawan oleh Topalov. Dia bermain dengan langkah beteng bergeser ke D8, memberikan pressure bagi kuda di peta D6 ini. Dan Topalov memanfaatkan langkah blunder ini dengan melakukan pengorbanan pukul pion H6 skak. Diambil oleh pion G, kembali membuat langkah kesalahan. Andai raja ini hanya bergerak ke peta H7 kawan, selanjutnya putih mungkin memainkan kuda ditarik mundur ke G4 atau juga bisa bermain dengan pion E5, melindungi kuda juga membuka tantangan pertukaran gajah. Jika gajah pukul gajah, mungkin putih akan melanjutkan betengnya untuk naik digeser ke lajur H, tidak terburu-buru pukul gajah ini. Dan gajah mundur kembali ke C6 mungkin. Di sini beteng bisa bergeser ke lajur H memberikan discover attack di langkah berikutnya. Mungkin menteri hitam akan bergeser ke peta E7 membackup pertahanannya. Karena percuma kawan dengan melangkahkan langkah yang lain, nanti kuda ini juga siap melakukan discover check bagi beteng. Nanti jika raja balik kucing ke peta G8 maka ancamannya juga skakmat. Oleh karena itulah mungkin pada posisi ini tadi langkah menteri ini bersiap pukul beteng jika kuda melakukan discover check di peta F6. Anggap saja kuda sekarang lompat ke peta F5 skak kawan dan menteri akan pukul beteng, kuda pukul balik. Dan dengan variasi ini putih masih tetap bisa menang. Tapi pada permainan aslinya saat kuda ini mengorbankan diri pukul pion H6, pengorbanan ini langsung diterima oleh Topalov. Pion G pukul kuda, dipukul balik oleh menteri. Sekarang posisi raja ini terkunci kawan, sudah tidak bisa lari. Apalagi di sini ada kuda mengontrol peta F7 dan Topalov bermain dengan pion F6 membuka akses bagi menteri untuk bergerak ke sisi raja nanti. Dan Anand melanjutkan dengan pion ke E5. Sebuah langkah yang penting dan cukup kuat kawan bagi putih, tujuannya banyak. Selain membuka diagonal petak terang bagi tawaran pertukaran gajah terang ini, juga posisi pion melindungi kuda juga menantang pion F6. Di sini langkah terbaik hitam adalah menggeser menterinya ke peta G7 menantang pertukaran menteri. Dan jika diteruskan seperti ini kawan, menteri akan pukul menteri, dipukul balik oleh raja hitam. Selanjutnya gajah putih akan pukul gajah hitam, jika dipukul balik oleh kuda bisa dipukul balik oleh beteng putih. Hitam mungkin memilih langkah pion pukul pion, gajah bisa pukul pion yang ada di peta A4. Ini merupakan pilihan terbaik bagi hitam agar permainan cukup panjang dan masih cukup menarik untuk dilanjutkan.
dengan komposisi yang cukup seimbang, walaupun hitam akan kalah beberapa pion di beberapa langkah berikutnya. Tapi pada posisi ini kawan, Topalov memilih langkah gajah pukul gajah. Tapi apa jadinya jika hitam memilih langkah pion F pukul pion E5 ini? Ini juga akan memberikan kesempatan bagi Menteri Putih untuk pukul pion E6 dengan tempo skak. Tentu jika ditutup oleh beteng, maka kuda bisa pukul beteng. Selanjutnya beteng hitam pukul beteng putih skak, dipukul balik oleh beteng putih. Dan beteng putih nanti juga mempunyai kesempatan untuk menyerang di baris belakang hitam ini. Dengan variasi ini pun akan semakin kompleks kawan serangan dari putih di beberapa langkah berikutnya. Dan apabila raja hanya bergerak ke petak gelap, tentu menteri akan pukul pion dan kembali skak dan seterusnya kawan. Tapi kita fokus sekarang ke permainan aslinya. Pada posisi ini tadi, Topalov memilih bertukar gajah terlebih dahulu. Ini dibalas oleh Viswanathan Anand dengan pion E pukul pion F6. Ini memberikan kontrol pada petak G7 jika nanti menteri melakukan skak di petak G6, menteri tidak akan berani menutupnya di petak G7 ini. Dan nanti tinggal bagaimana beteng ini bisa naik untuk memberikan ancaman skak mat di langkah berikutnya. Di sini, Topalov melanjutkan dengan langkah beteng pukul kuda terlebih dahulu, dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya gajah ke E4 untuk membantu kontrol peta H7, dibalas dengan langkah beteng pukul pion mengancam gajah. Di sini Topalov melangkahkan kudanya ke peta D3, juga memberikan ancaman yang serius kawan. Menteri pukul pion skak, raja bergeser, dan menteri ke peta G2 skak mat. Sekarang diantisipasi dengan langkah beteng C2 memperkuat posisi pion F2-nya. Barulah sekarang menteri bergerak ke H7 menantang pertukaran. Tawaran pertukaran menteri ditolak, Anand memainkan pion F7-nya skak. Dan pion dipukul oleh menteri hitam. Jika dipukul oleh beteng kawan, maka ancaman berikutnya adalah beteng akan ke peta E8 skak dan beteng hitam kembali dipukul oleh beteng putih skak mat. Oleh karena itulah hitam memukul pion putih ini menggunakan menteri, juga memberikan tekanan bagi pion yang ada di F2 ini kawan. Di sini Anand pukul gajah hitam, dibalas dengan langkah menteri ke F5 untuk mengontrol peta G4 dari ancaman skak mat yang akan diberikan oleh beteng putih. Langkah ini adalah langkah yang kurang akurat, tapi pada posisi ini memang sangat sulit untuk mencari langkah yang bagus kawan, karena posisi raja hitam ini sangat telanjang, sangat terekspos. Mudah saja bagi putih untuk melancarkan serangan atau ancaman skak mat di beberapa langkah berikutnya. Jadi pada posisi ini saya tidak akan memberikan langkah terbaik bagi hitam. Di sini tadi Topalov bermain dengan langkah menteri ke F5 dan sekarang ancaman skak mat dengan 6 langkah kombinasi sudah tidak bisa dihentikan lagi oleh hitam. Langkah pertama adalah beteng ke peta E7, tapi selepas beteng E7 ini Topalov pun menyerah. Ancamannya cukup serius kawan, menteri ke peta G7 skak mat. Jika diantisipasi dengan beteng F7, beteng satunya bisa bergerak ke peta C8 skak, dipukul oleh menteri hitam. Selanjutnya menteri ke peta G6 skak, raja ke H8, menteri ke peta H5 skak, raja kembali ke peta G8. Ini akan memberikan tempo bagi menteri pukul beteng skak, raja bergeser, dan skak mat. Itulah kawan game keempat antara juara bertahan Viswanathan Anand melawan penantangnya saat itu Vasilin Topalov di kejuaraan dunia tahun 2010. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di sore ini dan memberikan bahan referensi dalam permainan Katalan, baik Katalan tertutup ataupun Katalan terbuka yang mereka mainkan tadi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.